Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri, ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Nah, di sini ada pengakuan yang cukup mengejutkan ya, yaitu dari kader PDIP di sini, Deddy Sitorus. Nah, menurut saya sangat mengejutkan sekali karena apa? Karena di sini belak-belakan hubungan Presiden Joko Widodo dan PDIP. Bahkan di sini setidaknya ya menyebut kita berhubungan baik untuk semua, tetapi tidak dengan Presiden Joko Widodo. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, gonjang-ganjing antara PDIP ingin berada di koalisi atau berada di luar pemerintahan. Di situ juga masih menjadi tanda tanya yang cukup besar hingga saat ini. Padahal kalau kita ketahui pada waktu lalu ketika PDIP mengadakan Rakernas 5 yang diadakan pada tanggal 24 hingga 26 Mei, di situ bahkan tidak ada itu keputusan Rakernas untuk berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Nah, di situ juga masih abu-abu alias belum jelas, yaitu PDIP akan berada di oposisi atau berada di dalam pemerintahan. Nah, kalau kita lihat dari ya setidaknya pengakuan dari Deddy Sitorus di sini, ya semuanya bisa saja terjadi. PDIP tiba-tiba berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Memang dari PDIP dan dari Gerindra di situ tidak ada masalah apa-apa ya. Apalagi kalau kita flashback pada tahun 2009, di situ bahkan PDIP bersama dengan Gerindra yaitu mencalonkan setidaknya antara calon presiden dan calon wakil presiden pada 2009 yang lalu. Menurut saya hubungan kedua tokoh di sini antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo sangat baik-baik saja kalau menurut saya. Dan apalagi ditambah dari pernyataan oleh Deddy Sitorus di sini, semua hubungan dengan siapapun baik kecuali dengan Jokowi. Nah, seperti ini video dari Deddy Sitorus. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri, ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah. Menurut saya apa yang dikatakan oleh Andi Wijayanto pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo setidaknya mengatakan Pak Prabowo pasti menang, PSI akan masuk parlemen dan suara PDIP turun. Di situ bahkan yang dipermasalahkan oleh Andi Wijayanto dan kemungkinan oleh kader-kader PDIP yang lainnya, kalau Pak Prabowo menang, menurut saya juga tidak akan terjadi masalah. Dan kalau PSI akan masuk ke parlemen, menurut saya juga tidak masalah. Yang menjadi permasalahan adalah yaitu ketika Presiden Joko Widodo mengatakan suara PDIP akan turun. Bayangkan suara PDIP turun, sedangkan Presiden Joko Widodo adalah kader dari PDI Perjuangan dan bahkan juga sudah mengantarkan Presiden Joko Widodo menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan bahkan juga menjadi presiden 2 periode. Tetapi tiba-tiba ingin membuat suara PDIP turun. Lah, disitulah menurut saya letak tidak masuk akalnya. Nah, pantas sajalah di sini kader-kader dari PDIP ya setidaknya sangat marah ketika ingin membakar rumahnya sendirilah. Bayangkan dibesarkan di PDIP, tiba-tiba ingin membuat suara dari PDIP turun. Menurut saya sungguh tidak masuk akal sekali. Di sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini bahkan dikomentari oleh Bambang Mulyono, pengkhianat tak termaafkan. Wah, di sini dari Haturesi, makanya kalau dukung orang jangan sampai overdosis. Akibatnya sekarang ada berbalik begujatnya. Apa kata dunia? Pengkhianat. Daripada tidak dihormati oleh ketumnya, ya mending bakar saja. Pengkhianat kok dibela. Ya seperti itulah. Jadi di sini komentar-komentarnya juga ya memang pendukung Presiden Joko Widodo sangat banyak sekali. Dan saya sih memang kalau kita lihat pekerjaan dari Presiden Joko Widodo selama memimpin Indonesia, menurut saya sangat baik sekali. Sangat baik, pembangunan di mana-mana, semuanya sangat baik sekali. Dan yang tidak baik di sini ya kurang lebih hanya sekitar 1 tahun lah setelah purna tugas pada 20 Oktober. Nah, di situ banyak manuver-manuver politik yang terjadi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Entah
di sini maksudnya apa juga. Sampai saat ini saya juga belum menemukan jawaban yang tepat seperti apa ketika Presiden Joko Widodo bermanuver. Apakah sakit hati karena ucapan dari Ibu Megawati, yaitu kalau tanpa PDIP Presiden Joko Widodo bukan apa-apa, atau ketika dijuluki Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai, ya kita tidak tahu lah apakah sakit hati karena ada kata-kata seperti itu. Ya tetapi memang menurut saya kalau tidak ada PDIP, Presiden Joko Widodo kemungkinan tidak akan menjadi presiden. Menurut saya ada benarnya juga kalau tidak ada PDIP. Nah, dari sini bahkan ada berita yaitu PDIP tegaskan tetap berhubungan baik dengan siapapun. Nah, artinya di sini kan juga punya hubungan baik dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini bisa saja loh, yaitu PDIP Perjuangan di sini tiba-tiba besok memutuskan akan berada di koalisi dari Pak Prabowo Gibran. Bisa saja tiba-tiba di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Semuanya bisa terjadi karena Pak Prabowo pada waktu lalu juga bahkan setidaknya ingin merangkul semua lawan-lawan partai politik pada Pilpres yang lalu. Semuanya mungkin terjadi, apalagi sampai saat ini pun setelah Rakernas kelima PDI Perjuangan pada waktu lalu juga belum ada keputusan tegas arah politik dari PDI Perjuangan, entah berada di oposisi atau berada di koalisi dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Nah, di sini juga masih menjadi pertanyaan yang sangat besar sekali. Di sini hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan siapapun, pihak manapun dipastikan berjalan baik, namun tidak dengan Joko Widodo yang secara tidak langsung dianggap telah membakar rumahnya sendiri. Penegasan tersebut disampaikan politisi PDIP Deddy Yefri Sitorus menanggapi pertemuan Capres Prabowo Subianto yang menjenguk Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe yang tengah sakit pada awal Maret lalu. Hubungan kami dengan semua baik-baik saja. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri, PDIP, tegas Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen pada 20 Maret yang lalu. Iya, kepentingan dia dan keluarganya. Kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah, Ibu Deddy. Disinggung apakah hubungan PDIP dengan Ketua Umum Gerindra tetap baik, Deddy kembali menebaskan partainya bakal berhubungan baik dengan pihak manapun kecuali ayah Gibran Raka Buming Raka tersebut, yang tidak mungkin dengan Pak Jokowi. Itu aja kesimpulannya, pungkasnya dikutip kantor politikrimol.id. Nah, di sini jadi sudah bisa dipastikan ya, yaitu bahkan dari politisi PDIP Perjuangan di sini Deddy Sitorus bahkan juga sudah menegaskan semuanya hubungan dengan siapapun itu baik-baik saja kecuali dengan Presiden Joko Widodo. Nah, di sini menurut saya ya Deddy Sitorus di sini tidaknya mewakili lah, yaitu perasaan dari kader-kader PDIP yang lainnya. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi memang sangat di luar dugaan pada Pilpres yang lalu. Tiba-tiba ada manuver-manuver yang sungguh mengejutkan dan juga di luar prediksi dari masyarakat Indonesia. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja besok pada Pilkada serentak 2024 semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan sesuai rencana, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.